Pesulap itu menutupi tubuhnya dengan kain putih. Di bawah tatapan pria itu, tubuhnya perlahan mulai melayang. Pria itu membelalakan matanya, tetapi tidak menemukan celah sedikit pun. Dia begitu terpukau hingga ingin membeli trik itu. Ia rela membayar berapapun, namun pesulap itu menolak. Ia ingin mewariskan keahlian ini hanya pada cucunya. Seberapa keras pun pria itu memohon, tetap tidak berhasil. Jadi ia meminta pesulap itu melakukan triknya sekali lagi. Namun ketika kain putih itu terangkat, pria itu segera mengambil kesempatan untuk mencuri buku catatannya. 9 tahun kemudian, Nafi menjadi pesulap terkenal dengan trik melayang itu. Suatu hari, seorang reporter datang untuk mewawancarainya. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Namun Nafi sudah mengetahuinya dan meminta cincinnya dikembalikan. Reporter itu tersenyum canggung dan mengembalikan cincin itu kepadanya. Ternyata, reporter itu juga penggemar sulap. Namun dibandingkan dengan Nafi, trik-trik kecilnya terlihat kaku dan membosankan. Reporter meminta untuk menampilkan satu trik lagi. Nafi menyetujuinya. Ia meminta Nafi menulis serangkaian angka tanpa memperlihatkannya, lalu menyuruhnya berjalan ke sisi lain ruangan dan mengambil sebuah pisang. Reporter membelah pisang itu untuk membuktikan pisau di tangannya asli. Lalu ia mengiris telapak tangannya dan mengoleskan darah di kertas. Angka yang ditulis Nafi muncul di sana. Namun Nafi sudah mengetahuinya. Ia dengan tenang membongkar trik reporter itu. Kau memasang pelacak elektronik di pulpen. Ketika jejak tulisanku terkirim ke ponselmu, kau berpura-pura memeriksa pesan, tapi sebenarnya sedang membaca angkanya. Ketika aku mengambil pisang, kau menuliskan angka itu di kertas dengan krayon lilin. Pisau yang kau gunakan palsu, yang asli kau sembunyikan di saku jaketmu. Agak canggung dan kuno, tapi tidak buruk untuk pemula. Siapa yang mengajarimu? Reporter itu menjawab, kakekku yang mengajarinya, tapi dia menghilang 9 tahun lalu. He took his secrets with him to the grave. Never said he was dead. Hati Nafi bergetar. Ia segera mengakhiri wawancara dan berniat memberi buku bertanda tangan. Namun saat pergi mengambilnya, reporter itu diam-diam berjalan ke brankas dan memasukkan angka yang ditulis Nafi. Tapi kata sandinya salah. Nafi muncul di belakang dan sudah mengetahui niatnya. Reporter itu akhirnya mengatakan tujuannya. Ia menduga Nafi telah membunuh kakeknya. Nafi dengan tenang menjawab, kau tak punya bukti. Reporter itu pergi dengan marah. Sebelum pergi, ia berkata, aku akan kembali dengan polisi dan surat perintah. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Saat pintu tertutup, Nafi mulai panik. Ia mematikan semua kamera pengawas, membuka brankas, dan mengeluarkan buku catatan pesulap tua, lalu membakarnya. Keesokannya, polisi datang, tapi bukan karena tuduhan reporter, itu karena istri Nafi telah dibunuh tadi malam. Ia sangat terkejut. Polisi bertanya kemana dia semalam. Ia ingin mengatakan rekaman pengawas bisa membuktikannya, tapi kemudian teringat ia sudah mematikannya semalam. Petugas memperhatikan brankas dan meminta untuk membukanya. Saat ia memasukkan kata sandi, ia melirik cincin di tangannya dan menyadari segalanya. Cincinnya telah ditukar. Cincin ini memiliki pelacak dan merekam kata sandi yang ia masukkan. Saat ia mengungkap trik kedua reporter, ia telah menyentuh pisau asli dan meninggalkan sidik jarinya di sana. Reporter menggunakan pisau itu untuk membunuh istrinya dan menyelinap masuk larut malam, lalu menaruh pisau itu ke dalam brankas. Saat brankas dibuka, pisau itu sudah ada di sana. Polisi pun segera menangkapnya.